media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Gebi Violeta Putri dengan NIM 253822032. Baiklah, kami dari kelompok 8 memilih tema tentang Stop Berita Hoaks dengan judul Pancasila sebagai pedoman untuk mencegah penyebaran berita hoaks di era digital. Dan adapun tujuan dari tugas proyek ini, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahayanya berita hoaks. Dan yang kedua, membentuk sikap kritis dalam menerima dan membagikan informasi. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan cara untuk cek fakta melalui sumber terpercaya. Dan yang keempat, menguatkan nilai Pancasila dalam penggunaan media sosial. Dan yang kelima yaitu mendorong mahasiswa untuk ikut mencegah penyebaran berita hoaks di lingkungan kampus. Pada era digital saat ini terdapat beberapa tantangan besar yang dihadapi masyarakat. Yang pertama, rendahnya literasi digital menyebabkan banyak orang belum mampu memilah informasi yang benar dan salah, sehingga mudah terpengaruh oleh hoaks. Yang kedua, emosi seringkali lebih dominan dibandingkan rasionalitas, sehingga diskusi di media digital kerap berubah menjadi konflik. Yang ketiga, anonimitas di dunia maya membuat sebagian orang merasa bebas dan tanpa tanggung jawab moral, sehingga muncul perilaku tidak etis. Yang keempat, adanya polarisasi sosial dan echo chamber membuat masyarakat hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya. Kelima, kebebasan berekspresi yang tidak disertai etika dapat menimbulkan ujaran kebencian dan perpecahan. Oleh karena itu, pemahaman dan sikap bijak dalam menggunakan media digital sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk menanggapi permasalahan yang sering terjadi, maka perlu dilakukannya upaya pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengecek informasi melalui situs resmi cek fakta. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya situs resmi, masyarakat dapat membedakan mana informasi yang betul, mana yang tidak. Yang kedua, tidak langsung menyebarkan berita sebelum informasi tersebut valid. Yang ketiga, menggunakan sumber terpercaya seperti pemerintah atau media kredibel. Menerima berita dari sumber media dapat mengurangi risiko terjadinya informasi yang tidak akurat karena media berasal dari jurnalistik yang jelas. Dengan adanya laporan, pihak terkait dapat menindaklanjuti adanya informasi yang palsu. Yang kelima, mengajak mahasiswa lain atau individu lain untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Mendorong sikap kritis agar mengajak untuk lebih selektif lagi menerima informasi hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadul Hadi dari kelompok 8. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita terkait berita hoaks. Sebelumnya, boleh sebutkan siapa nama Anda? Pasya. Baik, pada saudara Pasya, terima kasih atas berkenannya diri Anda untuk diwawancarai hari ini. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa itu berita hoaks? Menurut saya berita hoaks itu merupakan informasi yang ditujukan untuk menipu dengan sumber-sumber tidak jelas. Oke, pertanyaan kedua, apakah kamu pernah menerima berita hoaks dan seperti apa contohnya? Saya pernah menerima berita hoaks, contohnya seperti spray gratis yang dibuat dengan AI dan berita hoaks air surut dari Periaman. Baik. Pertanyaan ketiga, biasanya kamu cek dulu atau langsung percaya terkait berita hoaks gitu? Biasanya saya tidak langsung percaya berita dari sosmed. Jadi saya melakukan beberapa pengecekan, yaitu dari sumber-sumber terkait dan juga biasanya dari pihak pemerintah. Baik, terima kasih atas ketersediaan Anda untuk mengikuti wawancara ini. Saya bernama Anissa Mustika, dari kelompok 8 Pancasila bersama narasumber kedua. Saya tidak suka menit.
Baiklah, pertanyaan pertama, menurut kamu, apa dampak penyebaran hoaks bagi masyarakat? Dampak penyebaran hoaks ini cukup besar, seperti menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, perpecahan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mengingat kita mahasiswa, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hoaks? Sebagai mahasiswa, kita bisa mencegah hoaks dengan berpikir lebih kritis, lalu tidak langsung menyebarkan informasi, mengedukasi orang sekitar, dan mengecek fakta yang ada. Baiklah, terima kasih atas pemberian penjelasannya. Segitu saja wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diva Bidlasami. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan kesimpulan dari berita hoaks. Kesimpulan yang utama, berita hoaks merupakan ancaman serius bagi kehidupan bermasyarakat karena dapat menyebabkan ketidaksalahpahaman, merusak reputasi individu atau institusi lainnya, bahkan memicu konflik sosial dan ketidakstabilan. Namun dengan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, dampaknya dapat diminimalkan. Nah, evaluasi. Yang pertama yaitu dampak negatif yang luas. Yang pertama mengganggu kepercayaan publik terhadap sumber informasi atau lembaga-lembaga berita. Yang kedua dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusuhan massa, atau stigmatisasi kelompok tertentu. Yang ketiga, di era digital, penyebaran menjadi lebih cepat melalui media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Yang kedua, penyebab munculnya berita hoaks, yaitu adanya tujuan politik, ekonomi, atau untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua, kurangnya literasi digital dan keterampilan memverifikasi informasi pada masyarakat. Yang ketiga, kemudahan dalam membuat dan menyebarkan konten tanpa perlu melalui proses verifikasi yang ketat. Yang ketiga, upaya penanggulan yang dilakukan. Yang pertama, pemerintah membuat regulasi untuk mengatasi penyebaran hoaks dan memberikan sanksi kepada pelaku. Yang kedua, media massa dan platform digital menerapkan sistem verifikasi dan modernisasi konten. Yang ketiga, banyak pihak melakukan kampanye literasi informasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan berita yang benar dan berita yang hoaks. Baiklah, selain evaluasi dan kesimpulan dari berita hoaks yang saya bicarakan tadi, kita sebagai mahasiswa harus mampu dan bijaksana menggunakan platform media sosial agar terhindar dari berita-berita hoaks. Contoh pada zaman sekarang, mahasiswa menggunakan AI sebagai pembantu tugas-tugas kuliahnya. Nah, kita semua tahu AI merupakan buatan teknologi yang sudah ada di zaman sekarang untuk memperlancar dan sebagai alternatif mahasiswa untuk membantu pembelajaran. Tetapi di AI kita tidak tahu sumber-sumber yang digunakan itu berasal dari mana. Maka dari itu mahasiswa mampu bijaksana menggunakan AI dan tidak mempercayai AI 100% karena dapat menyebabkan atau menyebarkan berita-berita hoaks yang kalian cari di AI tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.